Itu bos sedikit. Walaupun sebenarnya jawab salam itu kalau kelompok begini satu orang udah cukup, siku pun udah cukup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini, dan insya Allah tinggal satu pekan lagi mungkin kajian kita, karena di bulan Ramadan insya Allah libur. Bulan Ramadan libur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaif halukum? Sehat baik dan ya semua? Alhamdulillah. Nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa hadir di dalam kajian-kajian yang di sana dibahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas dan menyinggung sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Seingat, "Wa ghulliqat abwabun nar sufidat asyayatin." Ya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemarin makna pintu surga dibuka apa? Ada makna secara hakiki, ada makna secara maknawi. Betul tidak, Pak? Makna secara hakiki memang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Makna secara maknawi apa itu? Banyaknya kebaikan yang mudah dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia bisa dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Berarti pintu-pintu dibuka, kebaikan-kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu surga ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita singgung, Pak, dan sudah kita sampaikan kenapa ada sebagian manusia di bulan Ramadan ya masih, dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita, masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, padahal di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah membelenggu para syaitan. Karena sebab terjadinya perbuatan dosa dan maksiat ada dua.
Yang pertama, bisikan syaitan. Syaitan yang mengajak manusia dibisik-bisik begitu untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Jiwa manusia yang memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang lain, makna usufidat asyayatin itu setan-setan dibelenggu, di antaranya disebutkan oleh para ulama karena sempitnya syaitan itu untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena saking banyaknya manusia yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jadi manusia ketika itu semua, bahkan kebanyakan manusia melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan. Maka setan itu merasa sempit untuk menggoda manusia. Baik, itu yang kemarin. Sekarang kita akan masuk tentang yang kita bahas ini apa, Pak? Kunci sukses di bulan Ramadan. Kunci sukses di bulan Ramadan. Yang namanya kunci itu harus dibuka, enggak, Pak? Harus dibuka. Kalau dipegang Bapak kunci bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Membuka kunci tersebut dengan cara melakukan dan mempraktekkan hal-hal yang membuat kita bisa sukses di bulan Ramadan. Orang yang cerdas disebutkan oleh para ulama, orang yang pintar, orang yang cerdas, ya, kalau menurut versi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, bukan orang yang memiliki gelar akademik yang banyak gitu. Kadang, Mbak, terkadang tidak semuanya ya. Ada orang-orang yang memiliki gelar akademik tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang jahil. Orang yang seperti ini dikatakan orang yang bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia memiliki segelintir pendidikan yang mentereng begitu. Kalau gelar itu sampai dah cukup untuk nulis ya. Tapi kalau dia bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas bukan orang yang memiliki gelar pendidikan, tapi kalau di mata manusia iya. Betul tidak, Pak? Di mata manusia itu orang yang memiliki gelar, memiliki ini dan seterusnya. Ya. Berarti itu dia orang yang cerdas, orang yang pintar. Betul tidak, Pak? Allah mantau belau, masya Allah. Betul, itu secara versi manusia. Versi manusia kan itu, Pak. Oh, yang pintar begini. Ya, tapi kalau versi Allah bukan itu. Versi Nabi SAW bukan itu. Akan tetapi orang yang cerdas, ya, Pak. Orang yang cerdas, orang yang pintar, menurut versi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang yang selalu mengingat kematian. Saya yakin dan percaya, bahkan wajib bagi kita untuk yakin, kalau seseorang yang kuat dengan mengingat kematian, kuat dia mengingat alam akhirat, yakin dia, keimanan dia tertancap dengan kokoh, maka dia akan menjadi orang yang paling sukses di bulan Ramadan. Saya yakin, Pak. Kenapa, Pak? Orang yang tidak percaya akan ada hari akhirat, Pak, bukan tidak percaya, Pak. Kurang percaya, kurang keyakinan. Orang mukmin kalau tidak percaya hari akhirat bukan orang mukmin namanya, tapi namanya kurang keyakinan terhadap apa? Akhirat. Maka kalau kita pantau orang yang kurang keyakinan akhiratnya, ibadahnya santai-santai saja. Ketika dipanggil aja, kayaknya tidak ada beban yang membebani dia untuk menggerakkan seluruh tubuhnya untuk berangkat ke masjid gitu, kayak santai aja begitu. Aduan tidak usah akhirat, enggak. Orang yang seperti itu keyakinan akhiratnya apa? Kurang. Tidak boleh kita katakan dia tidak memiliki keyakinan akhirat sama sekali, berarti dia orang non-muslim, orang kafir berarti. Ya. Makanya Nabi SAW, nah ini kan kita versi Nabi, Pak. Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya
ya oleh para sahabat. Kalau sahabat itu nanya lo biasa. Pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat kalau mereka bertanya seperti itu modelnya. Kalau kita kan nanya apa, Pak? Nanya bisnis. Kalau kita nanya bagaimana ini, bagaimana urusan dunia, bagaimana boleh tidak, Pak? Boleh. Bukan berarti tidak boleh. Karena kata pepatah, kata manusia apa ya? Inang kak terlalu fanatik gila kalau belajar agama. Betul tidak? Sering dengar, Pak? Bahkan ada versi orang tua zaman dulu yang saya ingat sampai sekarang, Pak. Kalau buat belajar agama banyak gila untuk gila. Pernah dengar enggak, Pak? Bayaham, Pak. Saya mau katakan, Pak, orang yang benar-benar belajar, yang dia belajar Al-Quran, yang dia belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi yang beliau Sallallahu tidak pernah akan gila, Pak. Dia akan menjadi orang yang paling pintar, dia akan menjadi orang yang paling cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang benar-benar majnun, kalau dia benar-benar gila gara-gara belajar, berarti ada yang salah dipelajari dalam apa? Agamanya. Patut Tuhan curigai, Pak. Ya. Jangan sampai orang gila dijadikan sebagai apa? Waliullah. Kalian mentau? Ada zaman sekarang orang gila jadi apa? Jadi wali. Ya silahkan saja yang mau menjadikan orang gila jadi wali. Kalau saya mohon maaf tidak mau, Pak. Ya. Jadi orang yang paling cerdas, para sahabat itu termasuk orang yang paling cerdas, Pak. Cerdas lagi. Ya. Belum kadang selit. Nah, itu namanya kita berbicara itu kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Pandangan melari deh. Ya. Jadi para sahabat itu adalah orang yang paling cerdas, Pak. Orang yang paling pintar, Pak. Maka kalau duat nak beragama, kalau duat mau nuna ibadah, ikuti mereka para sahabat Nabi yang mulia SAW, karena mereka orang yang paling cerdas, Pak. Mereka tidak menolak akal-akal mereka dengan apa? Tidak menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka. Akal mereka adalah akal yang paling tunduk. Hati mereka adalah hati yang paling jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua nak enggak contoh yang nunanya para sahabat ya. Nah, ada contoh yang lain, Pak. Atau mengikuti orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Enggak perlu kita ambil contoh yang lain, Pak. Contoh para sahabat ya itu saya. Lihat bagaimana pertanyaan mereka kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mukmin yang cerdas itu seperti apa? Kata Nabi SAW, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Lihat jawaban Nabi, Pak. Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kita sedang bahas tentang apa nih, Pak? Tentang kiat-kiat agar kita sukses di bulan Ramadan. Banyak ingat mati. Banyak ingat mati, Pak. Dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita itu akan memompa, ya, jiwa kita akan memompa diri kita agar kita penuh beribadah di bulan Ramadan. Kita akan mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya, karena kita tahu hidup di dunia tidak lama. Coba kalau Tuhan berangan-angan gitu, hidup lagi lama, pasti beramalnya santuy. Betul tidak, Pak? Santai, Ustaz. Umur lagi 35, ujung-ujung umur 36 mati. Santai, masih 40, masih segar, ya, santai. Pontianak pun lagi mampu ke motor 40, tapi santai. Ya, akhi, tidak ada yang tahu umur kita. Orang-orang yang dulu meninggal, yang mati itu, Pak, sama angan-angannya dengan kita ketemu dia di bulan Ramadan di tahun ini, Pak. Kalau dia memang punya keinginan dan punya keimanan yang kuat. Makanya kalau kita melihat contoh para sahabat, Pak, 6 bulan, Pak, bukan hanya 2 minggu, Pak, tidak belajar. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena mereka adalah orang-orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling pandai memanfaatkan hidupnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya manusia itu, Pak, yang punya iman ini ketika dia mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Wah, nampaknya tahun itu harus punya target ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang terbesit di dalam hatinya sekarang, Pak. Nampak aku di bulan puasa itu tidak kojam. Ujung-ujung datang bulan kojam, job ada di itu, untuk cobaan. Coba kalau dulu belum puasa. Saya merasakan dulu, Pak, ketika jualan. Saya pernah merasakan jualan keliling, Pak. Jualan tahu keliling itu, saya pernah merasakan di bulan puasa itu paling ramai, Pak. Cuman malam buat tidak mampu baca Quran habisnya. Mai 500 habis, 500 gigi, 500 ribu habis, Pak. Ansuah mikir kalau tidak berjual ya rugi apa ya, Pak. Itu kan secara hitungan dunia kita. Betul tidak kira-kira, Pak? Kalau makin datang bulan Ramadan, kerjaan makin banyak, bahkan gajinya makin tinggi. Diuji kita, Pak. Oh, Ustadz ngelarang kita kerja di bulan puasa. Nah, bukan itu maksudnya. Kita lalu bukan. Kalau Tuhan mampu silakan, tafadhol, Pak. Udah kerja 11 bulan full, duit dah banyak di kantong, kalau tidak dipakai. Jangan lupa, Pak, zakat. Jangan lupa zakat, dikeluar zakat itu ada hak fakir miskin di situ. Ya, yang punya duit itu datangi orang yang ahli, jangan hitung sendiri, Pak. Banyak itu kita sekarang itu zakat hitung sendiri, bolak kepada Ustaz harta ada wapai. Di pokatnya Ustaz tuh kasih aku, Bang. Duit aku itu sekian, cuma duitnya tahu udah kita hitung zakat ya, kan keponai. Ya, kalau kita ngitung pasti banyak salahnya, Pak. Semau kita tidak pandai kita ya, ada nisabnya, ada hisabnya dan seterusnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang pembagian zakat? Jadi orang yang paling pintar apa? Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik isti'dadan lima ba'dahu, persiapan untuk hari sebelumnya. Apa itu? Hari kematian. Ya, kita kalau meninggal mati itu Masya Allah, alhamdulillah, ya, masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat dibisikkan oleh syaitan, ingat mati, Pak. Dan itu saja Pak muslim. Ya, dan nasihat yang terbaik adalah nasihat apa? Nasihat kematian. Kalau nasihat kematian tak makul berarti, Pak. Ya, banyak berdoa aja biar mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang memahami hakikat kehidupan. Siapa mereka? Orang yang cerdas tadi. Faham tentang kehidupan dunia itu, Pak. Kita hidup di dunia itu bukan cuma hanya untuk kerja. Bila kang idah koja, kerjanya diniatkan untuk apa? Ibadah. Itu fungsinya ilmu. Ustaz enggak dapat aku sholat sunnah, enggak dapat aku ibadah. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak paham dan tidak tahu kalau dia ketika dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya adalah sebuah apa? Ibadah. Kenapa, Pak? Karena enggak tahu, karena tidak tahu ilmunya. Lalu amal yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala karena tidak ada ilmunya. Coba kalau Tuhan tahu ilmunya, oh ternyata ya kita bekerja dari pagi sampai sore, kita niatkan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, ibadah, tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan cuma hanya sholat, bukan cuma hanya puasa, bukan cuma hanya di masjid baca Quran, bukan cuma itu. Yang lainnya bisa, amal yang biasa itu bisa jadikan sebagai ibadah. Tergantung dari niat.
Bismillah. Jadi orang yang cerdas, mereka tidak terlena dengan apa? Dengan keindahan dunia. Manusia itu tidak bosan melihat dunia, Pak. Betul tidak, Pak? Kasih rumah, minta yang besar. Minta yang besar dah diborek, borek yang itu minta yang besar lagi. Ya kan? Udah ada rumah besar, minta harus ada ini, fasilitas ini, ada, subhanallah. Tidak bisa, tidak ada puasnya manusia, Pak. Sampai kapan dia puas, Pak? Sampai tanah itu masuk ke dalam mulutnya, baru dia puas. Puas karena tidak bisa lagi, Pak. Mereka mengejar kesenangan hidup yang abadi di surga. Itu orang cerdas itu, Pak. Kita, tujuan kita ini bukan cuma kita ini tujuan di dunia itu untuk kembali lagi ke surga. Nuna ayah atau kita dulu di Adam alaihissalatu wassalam. Kan awalnya mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu merupakan puncak daripada kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-185. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan dari apa, Pak? Dari neraka. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam faqad faz, maka dia adalah orang yang paling sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu manusia. Kalau orang yang tidak ingat akhirat, senang dengan kehidupan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi kita kalau ditipu bangannya boleh mulai. Betul tidak, Pak? Kalau duan bisnis ditipu, bahasa nak bunuh, bisa mau menipu orang, Pak. Padahal kita sendiri tertipu dengan kehidupan dunia. Kita punya angan-angan yang luar biasa, Pak. Tahun muka beli ini, tahun muka harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Sebelum tahun muka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ada duit, Pak. Yang ada duit, Pak, jangan tunda-tunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji jangan tunda-tunda kalau ada duit. Ibadah umroh kalau ada duit jangan tunda-tunda. Kenapa, Pak? Karena nanti datang waktunya ketika kita punya kemampuan, duit kita mampu, tetapi apa? Tenaga kita tidak mampu. Berarti termasuk orang yang tidak mampu juga. Sebelum datang waktu itu penyesalan kita, apa? Ya Allah, aku tuh nak angkat umpamanya, mau pergi haji, mau pergi umroh. Banyak kita punya angan-angan, banyak sekali kita punya angan-angan, Pak. Tapi kematian itu akan memutuskan seluruh angan-angan itu. Subhanallah. Itu tip yang pertama. Apa itu, Pak? Banyak-banyak ingat mati, itu kesimpulannya. Bukan mati kita dikidah untuk memilih planning, bukan itu maksudnya. Ini yang kita bicarakan orang-orang yang lupa dengan Allah. Agak banyak planning, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sholat, lupa belajar, lupa baca Quran, lupa sedekah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau Tuhan mau sukses, kita semua, bukan Tuhan. Ya, kalau katakan Tuhan, lalu yang ngomong tuh boleh kan, lihat ada anak sukses tuh, dia sama-sama anak sukses, kita tuh tujuan kita juga sama. Malu pimpat ngomong deh Pak Kadus sedak. Itulah manusia tempat salah dan lupa. Maka kadang tuh saya bersyukur juga ada gini kamera ini. Karena habis itu saya dengar lagi ya, Pak. Kadang ada ayat yang lupa kita baca, ada yang salah. Manusia wajar. Wajar.
Tidak ada manusia yang terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kalau luan dah ingat mati, tobat kan? Tobat nang tobat samal lah. Tobat samal tuh, tobat samal. Kata kita pernah tobat samal. Bulan Ramadan tobat. Selesai bulan Ramadan labuh lagi. Di bulan Ramadan, masya Allah, kita nyaga mata kita, nyaga lisan kita, nyaga telinga kita, nyaga jari kita. Subhanallah, alhamdulillah, bagus. Aja mantap enggak? Iyanya kita juga, tapi jangan hanya di bulan Ramadan. Karena ada hadis Ustaz. Ya betul, Pak. Rubba shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, rubba shaim, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Tidak dapat pahala puasanya kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Illa al-ju'i, kecuali hanya dapat lapar dan dapat haus saja. Nang sampai kita lihat Pak, bulan puasa headset, kira kita ini nggak mau tahu, haula wala quwata illa billah. Puasa itu, ya, jangan sampai kita seperti itu. Ini tip yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena orang yang bertobat itu masa kalau dia tahu ya ada dosa apa. Dan dia manusia yang bagak Ubayam model kalau dua nama tahu manusia kan ya hebat nak kalak salah sebuaya umat. Ada manusia yang begitu Pak. Nisi dosa sebuaya semayak di masjid kona subhan hebat. Justru karena anggapan kalau dia ada dosa itulah dosa terbesar. Apa itu Pak? Mentauku kajian tiap minggu nak kalah alpa. Dia kayak bapak jus macam apa? Nang cuman hanya macam di bulan puasa aja. Nak kalah kan? Bahasa Pak. Dia kalah dia kayak baca di luar bulan puasa tu nak ngolah kan? Bukan biasa. Kalau mau memberikan nasihat, hati Pak. Kau semayang, belum puasa aja, mata hidup kau mantau, sama kau masih belum puasa, ya alhamdulillah, dinasihatin, jangan dibuat kayak gitu. Ya udah sholat itu udah benar, Pak, jangan disalahkan. Udah baca Quran dah benar, tapi di taumah. Pak, kalau baca Quran itu bukan hanya bulan Ramadan. Sholat sunnah bukan hanya bulan Ramadan. Puasa bukan hanya bulan Ramadan. Oh, biar dia seperti kalau bulan Ramadan kita puasa kan? Ya, ada puasa sunnah di sana. Biar acara nang memutus buat tadi kalau bawa nasihat tuh. Lagak apa bukan untuk rumah jeko. Ada yang biar Pak. Saya pernah ketemu itu Pak. Kalau orang bawa tobat masjid Pak, raya di Cinin, ojo bukan nak pandai dia baik. Mau jeko. Palit cuma bentar puasa. Palit bulan puasa aja amat tak hidup untuk pantau apa jiko. Ya Pak, justru hal-hal yang seperti itu Pak bisa meleburkan amal kita. Yang biar toh kita ada tamak surga, jangan doa salah. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Nabi SAW, tak pernah akan masuk surga Pak. Kan kita akan mau masuk surga ke amal kita. Bukan berarti amal itu bisa masukkan seorang ke surga, tidak, kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara kita remeh orang nih Pak. Ini motoh kita nak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Walaupun hanya sebesar biji darah. Sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas. Kalau dua nama tahu sombong ya batarul haq.
nolak kebenaran. Dikasih Quran, enggak kamu menurut aku itu. Nah, itu hati-hati menolak, itu namanya ta'til, namanya menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hadis Nabi SAW, enggak kamu menurut aku itu. Seolah-olah kita lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ada manusia yang tanpa dosa, maka pengakuan kita tanpa dosa itu malah memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis sudah kita sebutkan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu banyak salahnya, Pak. Jadi tidak usah kita tuh, Ustaz, berarti dosaku, nah, ya udah, berarti dua dah menyesal, alhamdulillah. Dosa yang lalu-lalu begini. Yang ini kebelah yang satu dah, fokus saja. Di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dalam dosa. Melampaui batas bukan sikit-sikit berdosa, melampaui batas dalam dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, kecuali dosa syirik yang tidak dia minta ampun kepada Allah dan mati bawa dosa syirik. Kalau dia tobat kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ya, beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, punya jaminan surga. Beristighfar enggak, Ustaz? Istighfar sudah? Berat enggak istighfar, Pak? Saya mau tanya, Pak, berat enggak istighfar? Berat bagi orang-orang yang tidak dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan untuk melafadzkan kalimat tersebut. Maka ibadah ini perlunya namanya apa? Pembiasaan juga. Ibadah ini perlunya namanya pembiasaan. Masuk akal ya kira-kira ada orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, ibadahnya kurang segala macam, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira kalau secara logika kita masuk tak? Agak mustahil deh. Karena orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan untuk mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Itu kan karena keterbiasaan. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalimatani khafifatani alal lisani. Apa ya, ayat hadis itu? Apa ya, Bang? Saqilatani. Nah, pokoknya dua kalimat yang dia ringan diucapkan, tapi di timbangan Allah Subhanahu wa taala berat itu. Subhanallah, alhamdulillah. Ringan diucapkan, tapi ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat berat. Kenapa kita suruh bertobat, Pak? Seseorang yang merasa berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita suruh tobat biar kita ringan ibadah di bulan puasa. Itu maksudnya. Karena dosa ini kan disebutkan oleh para ulama. Jadi seperti sesuatu yang terletak di punggung kita nih, berat ya, Pak. Makanya nak sholat subuh berat, ya kan? Nak sholat tarawih berat, apalagi tamak yang banyak-banyak makin berat. Ya, coba niatkan tahun untuk moga masjid yang paling banyak bacaan. Wah, ya sedap sedikit. Ustaz, nampaknya saya tahun ini dah tobat aku dengan yang panak-panak umpama. Bukan berarti yang pede-pede tidak sah ya.
Tapi yang terbaik tuh ya, kan tidak semua orang bisa. Makanya kita kalau yang imam di tempat yang umum, ya ayat yang banyak udah ditulis tidak biasa di depan Pak ayat apa? Saya pernah imam di suatu tempat itu ditulis ayat. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, kedua inna a'tayna, ketiga alam nasrah, keempat begitu. Saya tanya, Pak, saya pernah ngisi di dalam mana begitu. Mantau tulisnya kan bertanya, Pak, boleh nak ayat yang lain, Pak? Oh, enggak apa-apa Ustaz, yang penting nangkap banyak koma juga. Banyaknya yang dihindar. Kenapa seseorang itu tidak mampu, Pak? Saya ingin cerita sedikit, Pak. Ada seorang syekh ya di Yaman. Beliau itu Syekh Adnan namanya. Dah kena penyakit gula beliau. Kalau berdiri dah tidak mampu. Kalau berdiri tidak mampu. Tapi kalau sholat tarawih, Pak, yang muda-muda kalah. Ya, yang muda-muda kalah. Berdiri tahan. Padahal itu udah tua, udah sakit-sakitan. Berdiri paling depan boleh, paling belakang kok. Berdiri posisinya paling depan. Di shop yang pertama, mengambil yang afdol, yang paling afdol. Itu kan kita seperti itu kaidahnya. Orang yang cerdas dalam ibadah kan macamnya. Ya, oh contoh gini, sholat berjamaah lebih afdol di mana, Pak? Di masjid. Nah itu yang pertama. Sekarang lebih afdol yang mana, Pak? Saf pertama, saf akhir. Saf yang pertama, saf pertama. Lebih afdol yang mana? Kiri apa kanan? Ambil ayat. Oh kanan Ustaz, berarti yang kibak isi semua anak. Jadi imam menjadi makmum yang utama. Biar lagi Pak, lagi Pak. Ya kan? Ya ummu qaum aqra'ukum li kitabillah. Ya kan? Hadisnya ma'ruf. Ya, yang mengimami kalian adalah orang yang mana ya ummu aqra, yang paling itu arti mana? Dua kata para ulama. Pertama, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini wajib kita ketahui ini, Pak. Paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau kita merasa paling sedikit hafalan Qur'annya, di belakang banyak, maka kita mundur. Ini bukan masalah kita hebat-hebatan maju, tidak. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya apa, Pak? Paling fasih. Ya, paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Baik. Kita seringkali merasa berat dalam beribadah kepada Allah lantaran dosa-dosa kita yang kita perbuat. Ingat hadis yang tentang nuqtatus sauda. Idza adnaba dzamban kanat nuqtatus sauda. Ingat hadis itu? Manusia itu kalau seorang mukmin ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, nuqtatus sauda akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Makanya orang yang kecanduan dengan maksiat walaupun dah bertobat lagi ada bayangan, Pak. Antum pernah dengar cerita mungkin di video salah satu ustadz, ada orang yang curhat. Jadi orang ini hobinya dia nonton film porno. Dia nih hobinya nonton film porno. Sekarang dah tobat dia. Sekarang udah apa ya? Tobat, dah jenggotan, ya kan? Kemudian dah pakai gamis, dah pokoknya dah tobat lah, dandam ya. Cuman apa yang dia katakan? Ketika sujud itu masih ada bayangan, Pak. Itu namanya athar maksiat, pengaruh maksiat di dalam seorang hamba. Jangan main-main dengan maksiat. Kalau sudah kecanduan itu berat sekali, walaupun dah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ketika itu dia tidak berdosa, karena di luar kendali dia, Pak. Di luar kendali. Bayangkan di dalam sholat di dalam sholat sempat-sempatnya dia mengingat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, Pak. Jangan main-main dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga kita tidak bisa berlari. Maksudnya kita merasa berat dengan dosa-dosa kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kata beliau,
apabila punggung telah berat oleh beban tumpukan dosa, maka hati akan terasa berat melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat luar biasa dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata apa kata beliau, Pak? Apabila punggung kita telah berat oleh beban tumpukan dosa dan maksiat, maka hati akan terasa berat melangkah menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota badan kita akan terasa berat untuk bangkit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita udah bekakat, dosa banyak gila, hendak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar kalau bulan puasa ya sudah mati puasa sehari, Pak. Asanap moti rumah puasa itu sehari. Dosa karena dosa. Kita orang dah biasa puasa, Pak. Maka Nabi SAW di bulan Sya'ban, kata para ulama, di bulan Sya'ban hampir seluruh bulan Sya'ban beliau puasa, Pak. Walaupun hanya sedikit yang didudi beliau. Kan kalau kita bulan Sya'ban tuh siap apa, Pak? Siap ngumpul duit untuk bulan puasa. Ya, juga kita dah belum puasa ngumpul duit lagi. Ini sifat manusia kan seperti itu. Betul tidak, Pak? Sifat manusia itu selalu nunda-nunda kebaikan. Itu dari syaitan, hati-hati, Pak. Kalau dua dari syaitan, udah ada niat untuk melakukan ibadah, langsung lakukan saja, jangan ditunda-tunda, Pak. Itu dari syaitan. Udah tidak perlu sholat istikharah dua, nah. Kalau nak melakukan kebaikan itu langsung saja. Ustaz, saya mau sedekah nih, sholat istikharah dulu, Pak. Sholat istikharah dulu biar maksudnya baik nak sedekahnya begitu. Tidak perlu, Pak. Langsung aja sedekah, pokoknya jangan tunggu-tunggu lagi. Oleh karena itu bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan adalah hal yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar ketika kita memasuki bulan Ramadan kita dalam keadaan ringan tanpa beban dosa. Diberi kemudahan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sebaik-baiknya kiat untuk menyambut Ramadan adalah dengan memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya, Pak? Memang setegal. Puasa 15 menit. Boleh, petik dah. Dua, apa kiat-kiat tadi, Pak? Ini jangan sampai lupa nih. Pertama, apa yang pertama nih? Mengingat kematian. Yang kedua, istighfar. Amulai ya, alaqtu labuh nang ketemu. Sambil tidur-tidur ingat mati, ubuk lalu mati ketiga sahur. Itu mending, Pak. Nanti habis istighfar malam tadi nih. Dah banyak istighfar. Ada pertanyaan, Pak? Ini nampak. Ini kan bukan materi fikih yang harus ditanyakan. Ini tadkirah saja. Pengingat dan memberi semangat kita. Ya, saya rasa sudah jelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.